Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Coba dicek temannya. Apakah ada yang belum masuk? Apakah ada yang alfa? Apakah ada yang izin? Apa ada yang terlambat mungkin? Karena ini adalah jam pertama di hari Senin. Coba dicek temannya. Oke, masuk semua. Alhamdulillah, baik, masuk semua. Sebelumnya kita bentar. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, coba dicek di kolong meja apakah ada sampah. Dirapikan mejanya biar enak dipandang ya. Biar kita dalam proses pembelajaran hari ini nyaman. Baik, silakan. Kalau ada sampah dibuang di tempat sampah di luar. Baik. Oke, coba bukunya dibuka halaman 54. Baik. Oke, kita membahas tentang apa hari ini? Kita membahas tentang fungsi kuadrat. Kalau kemarin kita membahas tentang persamaan kuadrat. Sekarang kita membahas fungsi kuadrat. Ada yang tahu nggak? Persamaan kuadrat kemarin, ayo kita lihat ke belakang kemarin. Persamaan kuadrat itu apa? Persamaan kuadrat adalah suatu bentuk persamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2, karena dinamakan persamaan kuadrat. Kuadrat itu adalah 2. Baik. Bentuk umum dari persamaan kuadrat kemarin apa? Karena kan kita membahas tentang fungsi kuadrat. Namanya fungsi kan Y sama dengan. Sekarang kita melihat kemarin dulu persamaan kuadrat itu apa? Persamaan kuadrat adalah, kan tadi udah dibahas, kok lupa? Yuk, persamaan kuadrat adalah suatu bentuk persamaan, suatu bentuk persamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Dari bentuk umum persamaan kuadrat di sini adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Baik, sekarang kita membahas fungsi kuadrat. Baiklah, kita membahas tentang fungsi kuadrat. Kalau bentuk umum dari persamaan kuadrat kemarin kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Kita membahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kan biasanya dominan dengan gambar, grafik, apalagi parabola, apalagi. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu apa? Kalau persamaan kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus b plus bx plus c. Kalau fungsi kuadrat yaitu fx-nya diganti sama dengan y. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah y sama dengan fx kuadrat plus bx plus c. Nah, sekarang kita membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Baik, grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya menggambar grafik fungsi kuadrat itu bagaimana? Yang pertama adalah membuat tabel titik bantu. Yang kedua, meletakkan titik bantu pada koordinat kartesius, kemudian dihubungkan sehingga menjadi kurva mulus. Lalu yang ketiga yaitu dengan melihat A, B, C. Apakah itu ke atas atau ke bawah grafiknya, gemuk atau kurus grafiknya. Kakak akan memberi contoh soal tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Baik, menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel titik bantu. Oke, yang pertama kali apakah yang harus dilakukan dalam mengerjakan grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel titik bantu? Baik, yang pertama kita harus mencari nilai x-nya terlebih dahulu. Gimana Kak cara mencari nilai x-nya terlebih dahulu? Kita ambil nilai sebarang, terserah berapa. Kakak
bisa, oke, kakak mengambil contoh nilai X-nya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Oke, kakak mengambil tersebut. Nilai X tersebut dimasukkan ke fungsi tadi. Fungsi tadi kan adalah Y sama dengan X kuadrat plus X. Jadi nilai X-nya dimasukkan ke fungsi tersebut. Lalu menghasilkan titik koordinat X, Y. Sedangkan nilai X-nya tadi sudah diketahui dan Y-nya itu merupakan fungsi dari soal tersebut, yaitu kita masukkan. Oke, negatif 3 mempunyai titik koordinatnya negatif 3,6, negatif 2 dimasukkan X-nya ke fungsi menjadi 2, yaitu titik koordinatnya adalah negatif 2,2 dan seterusnya. Baik, kakak kasih tabel ya. Baik, setelah mendapatkan titik koordinat sebanyak nilai X tersebut, maka kita membuat titik sesuai dengan titik koordinat. Negatif 3,6. Negatif 3,6. Kita buat titik-titiknya. Negatif 2,2, negatif 1,1, 0,0, 1,2, dan 2,6. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar, mungkin nanti kakak akan jawab. Baiklah, kita selanjutnya membahas tentang pengaruh nilai A, pengaruh nilai B, pengaruh nilai C pada fungsi kuadrat. Yang pertama, ada pengaruh nilai A pada fungsi kuadrat. Jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jika A lebih besar dari 0 dan nilai A semakin besar, maka grafiknya akan semakin kurus. Jika A kurang dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka grafiknya akan semakin gemuk. Selanjutnya, pengaruh nilai B pada fungsi kuadrat. Jika B lebih besar dari 0, maka sumbu simetri berada di wilayah sebelah kiri bidang kartesian. Jika B kurang dari 0, sumbu simetri berada di wilayah sebelah kanan bidang kartesian. Baik, selanjutnya ada pengaruh nilai C pada fungsi kuadrat. Jika nilai C lebih besar dari 0, menyebabkan nilai titik perpotongan terhadap sumbu Y berada di sebelah atas bidang kartesian. Jika nilai C kurang dari 0, menyebabkan nilai titik potong terhadap sumbu Y berada di sebelah bawah bidang kartesian. Kita membahas tentang sumbu simetri, nilai optimum, dan sketsa grafik fungsi kuadrat. Baik, di sumbu simetri grafik fungsi kuadrat, apa sih yang dimaksud dengan sumbu simetri? Ada yang tahu nggak? Baik, sumbu simetri adalah garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Jadi, sumbu simetri pada fungsi kuadrat dapat dikatakan sebagai garis sumbu yang melewati titik puncak. Secara umum, dalam menentukan garis sumbu simetri dan titik puncak kuadrat parabola mempunyai rumus X sama dengan negatif B per 2A. Baiklah, kita membahas tentang nilai optimum atau sumbu optimum pada fungsi kuadrat. Baik, nilai optimum pada fungsi kuadrat itu terjadi pada apanya? Pada titik puncaknya. Nilai optimum di sini ada dua, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi, di mana Kak letaknya maksimum dan minimum? Baik, jadi jika koefisiennya X kuadrat positif, maka nilai optimumnya adalah menjadi minimum. Sedangkan jika X kuadratnya negatif, maka nilai optimumnya adalah maksimum. Jadi ketika X positif berarti minimum, X kuadrat negatif berarti minimum. Rumusnya apa Kak untuk mencari nilai optimum? Nilai optimum memiliki rumus Y sama dengan negatif diskriminan per 4A. Diskriminan tadi rumusnya apa? B kuadrat dikurangi 4AC. Berarti gimana rumusnya? Y sama dengan negatif B
kuadrat min 4AC per 4A. Baiklah, tadi kan kita sudah membahas tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Sekarang kita mencari koordinat titik puncak. Yang namanya koordinat titik puncak itu adalah X, Y. Sedangkan sumbu simetri tadi adalah X dan nilai optimum adalah Y. Berarti gimana? Untuk mencari titik koordinat titik puncak yaitu FE, Y. Berarti sama dengan X-nya tadi apa rumusnya? Negatif B per 2A. Sedangkan Y adalah negatif diskriminan per 4A. Jadi rumusnya mencari koordinat titik puncak adalah negatif B per 2A, negatif diskriminan per 4A. Baik. Setelah itu kita menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Baik, menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat dapat ditentukan dengan menentukan unsur-unsur penting dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Langkah-langkah yang membuat grafik fungsi kuadrat yaitu yang pertama menentukan parabola. Bentuk parabolanya tadi terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Berarti kita menentukan nilai A-nya. A-nya terbuka ke bawah atau A-nya terbuka ke atas. Yaitu yang kedua adalah menentukan perpotongan grafik terhadap fungsi X. Berarti fx-nya sama dengan 0. Yang ketiga menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Yaitu dengan cara mensubstitusikan. Yang keempat, menentukan titik puncak grafik fungsi kuadrat. Tadi titik puncak tadi rumusnya apa? Negatif B per 2A, negatif diskriminan per 4A. Yang kelima adalah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin kalau ada tanya silakan komen di bawah. Oke, sekarang kita membahas tentang contoh soal ya, menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Baik, kakak akan membaca soal di samping ini adalah gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Cara menyelesaikannya gimana? Yaitu yang pertama menentukan parabolanya, yaitu A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya lebih kecil dari 0. Baik, kita menentukan bentuk parabolanya. Dari fungsi tersebut adalah A-nya adalah positif. A-nya adalah positif. Yaitu berarti grafiknya membuka ke atas. Berarti yang kedua menentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Berarti Y-nya disama dengankan 0. Berarti gimana? X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti caranya gimana? Yaitu dengan pemfaktoran. Kita ketemu pemfaktorannya X sama dengan 4 dan X-nya negatif 2. Berarti titik potong terhadap sumbu X yaitu 4,0 dan negatif 2,0. Yang ketiga adalah menentukan titik potong grafik terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap grafik sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X-nya sama dengan 0, maaf. X-nya sama dengan 0 berarti fungsi tadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8, X-nya diganti 0 berarti Y-nya sama dengan negatif 8. Berarti jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, negatif 8. Baik. Menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Ayo, nilai sumbu simetri tadi adalah X dan nilai optimum adalah Y. Berarti kita masukkan rumusnya. X-nya sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif 2 per 2A sama dengan 1. Y-nya adalah negatif diskriminan per 4A. Berarti kita masukkan dengan Y diperoleh adalah negatif 9. Baik, berarti menentukan titik puncak. Titik puncak adalah rumusnya X, Y. Berarti X-nya tadi adalah 1 dan Y-nya adalah negatif 9. Berarti 1, negatif 9. Baik. Baik, kita tadi sudah membahas tentang mereview persamaan kuadrat penjelasan kemarin dan kita membahas tentang fungsi kuadrat. Kita sudah belajar grafik, sudah mencari nilai A, B, C, mencari titik potong, mencari titik puncak. Jadi
Sekarang kita bahas halaman 69. Coba. Karena ini waktunya ternyata sudah habis. Ternyata nggak kerasa ya waktunya sudah habis. Sekarang kalian pelajari halaman 69 yang A, B, C. Dibuat PR ya. Nanti kalau ada yang belum paham, belum jelas bisa ditanyakan di minggu depan. Kita ketemu lagi. Baik. Sebelumnya silahkan dirapikan terlebih dahulu buku-bukunya. Silakan berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kakak hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan ya untuk halaman 69. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.